السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. وقد قال في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خرج من في إلا الحق، أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, suatu hari datang beberapa sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya, ya Rasulullah, kami melihat keadaan Tuhan ini berbagai macam keadaan. Kadang-kadang kelihatan ceria, kadang-kadang kelihatan susah, kadang-kadang kelihatan marah. Apakah semua yang Tuhan sabdakan dengan berbagai macam keadaan Tuhan itu boleh kami catat? Apa semuanya bisa kami catat? Maka Nabi bersabda, iya, catatlah. Karena sesungguhnya tidak keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran saja. Itulah pimpinan kita, pimpinannya para Nabi, para Rasul. Apa saja yang beliau sabdakan pasti dan pasti benar. Itulah yang difirmankan Allah, bahwa Nabi kita tidak pernah berkata dari keinginan beliau murni. Apa yang beliau sabdakan itu adalah dari bimbingan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di antara yang disabdakan beliau, para hadirin, adalah selepas wafat beliau akan muncul tokoh-tokoh agama yang jadi panutannya umat. Di antaranya Nabi mengatakan, andaikan agama ini Allah letakkan di bintang kejora, tentu nanti akan ada seorang laki-laki dari Persia yang akan mengambilnya. Lau kana hadha ad-dinu fi Thuraya latanawalahu rajulun min Faris. Akan ada seorang ahli agama muncul dari negeri Persia, seorang. Maka kata para ulama, tidak ada yang berhak untuk mendapatkan prestasi ini selain Abu Hanifah, Imam A'zam, salah satu pimpinan di dalam agama di zamannya, yang aslinya adalah orang Persia, kelahirannya di Kabul, yang sekarang jadi ibu kotanya Afghanistan. Maka apa yang beliau sabdakan jadi kenyataan. Akhirnya muncullah Imam Abu Hanifah sebagai panutannya umat dalam urusan mengamalkan agama yang benar. Akhirnya beliau jadi panutan sekian banyak negara, ikut arahan-arahan beliau dalam urusan mengamalkan agama. India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, sebagian Rusia, sebagian Suriah, sebagian Mesir, Turki, Masya Allah, ikut arahan Abu Hanifah ini. Kemudian beliau bersabda lagi dalam hadis yang lain, lau kana hadha ad-dinu fi Thuraya latanawalahu rijalun min Faris. Andaikan agama ini Allah letakkan di bintang kejora, tentu nanti akan ada beberapa orang dari negeri Persia
yang akan mengambilnya. Akan muncul ulama-ulama dari keturunan non-Arab. Maka yang disabdakan Nabi jadi kenyataan. Muncul tokoh-tokoh dalam panutan, dalam kebenaran dari keturunan-keturunan non-Arab, wabil khusus keturunan Persia. Muncul kutubus sittah, 6 kitab rujukan terbaik dalam sabda-sabda Nabi, dalam hadis-hadis beliau. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. 6 ini, yang 5 adalah orang-orang non-Arab. Kalau Imam Muslim, Arab. Imam Bukhari, non-Arab. Abu Dawud, non-Arab. Tirmidzi, non-Arab. Nasa'i, non-Arab. Ibnu Majah, non-Arab. Masya Allah. Muncul Al-Imam Al-Ghazali, non-Arab. Bahasa hariannya adalah bahasa Persia. Masya Allah, yang menyusun Ihya Ulumuddin. Muncul tokoh-tokoh dari non-Arab. Kemudian dalam sabda Nabi yang lain, Nabi bersabda, yushiku ayyadriban nasu akbadal ibil yatlubuna al-ilma fama yajiduna a'lama min alimil Madinah. Tidak lama lagi orang-orang Islam akan mengadakan safar jauh. Mereka menyiapkan unta-unta mereka untuk mengadakan safar jauh, untuk mencari ilmu. Maka dalam perjalanan itu mereka tidak menemukan orang yang lebih alim melebihi seorang alim yang ada di Madinah. Maka kata para ulama, tidak ada yang layak untuk mendapatkan prestasi ini selain Al-Imam Malik rahimahullah. Yang gelar beliau digelari oleh para ulama, alimnya orang Madinah di zamannya ya Imam Malik. Begitu beliau lahir, di badan beliau ini ada urat yang ada tulisannya Uddatullah fi ardihi. Ini telah disiapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya di bumi. Jadi di badan beliau ada tulisan begitu itu, kalau nggak salah di kaki beliau bagian kanan. Maka Imam Malik ini punya seorang ibu yang luar biasa semangatnya, dan punya bapak yang terkenal ahli hadis. Bapaknya ini sangat warok walaupun beliau lumpuh. Bapaknya Imam Malik lumpuh. Jadi beliau tidak mau merepotkan orang. Beliau kerja membuat anak panah. Begitu Imam Malik mulai menginjak waktunya belajar ilmu, oleh ibunya dipanggil, diberi sorban. Malik, ini sudah waktunya kamu ngaji, berangkatlah ngaji. Maka Imam Malik setiap hari ngapalkan hadis antara 300 sampai 600 hadis. Cerdas sekali Imam Malik. Akhirnya dari Imam Malik ini para hadirin, orang-orang dapat arahan, ada berapa negara sampai sekarang yang ikut Rasulullah melalui arahan-arahan Imam Malik. Negeri Libya, negeri Maroko, negeri Tunisia, mungkin kalau nggak salah negeri Sudan, dan beberapa negeri yang lain, Aljazair. Mereka mengamalkan agama ikut Nabi dengan melalui arahan-arahan Imam Malik. Kemudian yang ketiga, itulah yang kita tunggu-tunggu. Nabi bersabda, alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilma. Akan muncul seorang alim dari suku Quraisy. Ada seorang alim dari suku Quraisy yang dia akan memenuhi dunia ini dengan ilmunya. Maka kata para ulama, tidak ada yang layak untuk mendapatkan prestasi ini selain Muhammad ibn Idris alias Al-Imam Syafi'i rahimahullah.
Beliau baru umur 6 tahun sudah hafal Quran, Pak. Dan terkenal beliau ini suaranya begitu merdu. Kalau beliau lewat di Masjidil Haram, begitu beliau lewat di Masjidil Haram, ulama-ulama manggil beliau, Muhammad, bacakan Quran untuk kami. Maka beliau membacakan Quran untuk majelis-majelis di Masjidil Haram. Orang yang dengar bacaan beliau minimal nangis sampai terisak-isak, bahkan sebagian pingsan. Ini Imam Syafi'i kecil sudah mingsankan orang ini, Masya Allah. Dan beliau ini punya ibu yang luar biasa. Beliau lahir di Gaza, di Palestina sana. Oleh ibunya ini, anak saya ini perlu suasana yang sesuai untuk belajar ilmu. Waktu itu nggak ada suasana yang lebih baik untuk mendidik anak saya melebihi Mekah. Maka beliau bawa ibunya, anaknya itu ke Mekah. Imam Syafi'i ini orangnya miskin. Kalau beliau belajar itu para hadirin, buku aja nggak punya. Maka beliau nyari-nyari kertas di tempat pembuangan kertas yang sudah nggak kepakai, halaman-halaman yang masih kosong beliau jadikan untuk tulisan. Masya Allah. Tapi otaknya melebihi kertasnya. Apa yang beliau dengar, hafal. Apa yang beliau dengar, hafal. Kalau beliau masuk pasar, maka beliau tutup telinganya. Karena perkara yang sudah beliau dengar itu sulit untuk keluar lagi. Ke pasar seperlunya aja, tutup kencang. Akhirnya beliau belajar di Mekah sampai jadi orang yang terkenal di kalangan pemuda, sudah jadi orang yang sangat-sangat pandai. Akhirnya ibunya nyuruh beliau untuk berangkat ke Madinah belajar pada Imam Malik tadi. Allah Akbar. Maka beliau berangkat, teman-temannya sudah pada punya kitab, punya itu. Beliau karena miskin nggak punya kitab. Nanti di sana kitab pokoknya Imam Malik dalam pelajaran selepas Al-Quran adalah buku susunan beliau yang terkenal dengan nama Al-Muwatta. Buku hadis yang waktu itu adalah terbaik mutunya, yang dipuji-puji Al-Imam Syafi'i. Tidak ada kitab selepas Al-Quran yang lebih sahih melebihi kitab Muwatta waktu itu. Sebelum ada Bukhari, ini sudah zaman awal-awal. Maka beliau berangkat dalam perjalanan ke Madinah kurang lebih 14-an hari. Di perjalanan beliau minjem kitabnya temannya. Seluruh isi Muwatta sebelum beliau sampai ke pemilik Muwatta sudah beliau hafal di luar kepala. Ini Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka beliau sampai sana ngaji. Teman-temannya semuanya membaca kitab, mendengarkan Imam Malik dengan seksama, dengan sungguh, dengan baca kitab. Beliau nggak bawa kitab. Dan Imam Malik ini terkenal orang yang sangat memperhatikan adabnya, ta'lim wa ta'allum. Beliau ini kalau ngajar, kok ada santrinya kurang adab, langsung beliau tegur. Kalau siap ngaji harus adab, kalau enggak, ya jangan ngaji dulu di majelis saya. Harun Ar-Rasyid dengan putra-putranya mau ngaji dengan beliau, minta tempat khusus di majelisnya. Enggak ada. Tempat khusus ini untuk ustadznya saja. Kalau murid semuanya sama, harus di bawah. Kalau mau ngaji begitu itu. Kalau enggak mau ngaji ya silahkan. Akhirnya Harun Ar-Rasyid ngalai duduk di bawah. Putra-putranya ngalai duduk di bawah. Ilmu ini perlu dihormati. Maka beliau heran, ini anak kecil ini ngaji nggak bawa kitab gimana? Kamu nggak bawa kitab ngapain kamu? Gue di sini. Saya nggak punya kitab. Tetapi saya sudah hafal dengan semua yang diisi Muwatta. Benar. Akhirnya dites oleh beliau, ternyata hafal luar kepala. Wah, ini anak kecil ini baru ngaji langsung sudah hafal seluruh pelajaran. Tinggal dengarkan keterangannya aja berarti. Masya Allah. Akhirnya Imam Syafi'i dijadikan oleh beliau termasuk murid yang paling beliau sayang. Belajar di tempat Imam Malik, Imam Syafi'i yang begitu cerdas tadi,
Belajarnya itu loh 10 tahun. Kadang-kadang kita ini pengen belajar, anak kita kita pondokkan sebentar suruh pulang, perasaannya padahal otaknya orang zaman sekarang kan banyak yang lemah. Imam Syafi'i yang begitu cerdas 10 tahun di satu guru para hadirin. La ilaha illallah. Maka saking sayangnya Imam Malik ini Masya Allah, saking hormatnya pada ilmu, hormatnya pada agama, orang-orang pun menghormati beliau. Sampai dikenal di zaman Imam Malik, nggak ada orang yang lebih wibawa melebihi Imam Malik. Beliau ini dapat hadiah dari seluruh dunia Islam waktu itu. Sampai beliau ini setiap hari ganti baju sampai sekian puluh kali atau bahkan sekian ratus kali, biar semua hadiah baju yang beliau menerima itu semuanya pernah dipakai, biar yang beri hadiah itu senang. Maka Imam Syafi'i tanya, Syekh, saya ini lihat Tuhan setiap berapa saat sekali ganti baju baru gimana? Apa enggak mubadir ini? Maka beliau bilang, Muhammad bin Idris, dulu Rasulullah itu nerima hadiah. Kalau saya enggak terima hadiah ini masa melebihi Rasulullah ini enggak ada. Maka saya terima. Biar orang yang terima itu, yang beri itu senang. Nah karena hadiahnya banyak ya saya pakai, kemudian ganti lagi, pakai, ganti lagi, biar nyenengkan hamba-hambanya Allah yang berikan hadiah kepada saya. Begitu beliau pakai, hadiahkan orang lagi, hadiah lagi. Termasuk orang-orang seluruh dunia Islam menghadiahi beliau kuda-kuda yang termahal. Kuda itu kalau sudah mahal para hadirin, mahalnya itu melebihi kuda-kuda besi itu, lipat-lipat. Kemarin ada pertandingan kuda di Jakarta sana. Kuda punyanya Raja Arab itu harganya 360 miliar. Seperti Lamborghini 200 apa 20? 220 biji. Masya Allah. Ini kuda. Kuda termahal sekarang namanya Pegasus. Harganya 1 triliun. Kuda itu kalau mahal ya sudah benar-benar mahal. Kalau orang naikannya kuda besi itu masih murah. Kalau sudah kuda itu mahal. La ilaha illallah. Ini cerita ini nanti akan ada terusannya Pak Hati. Dengarkan aja. Maksudnya apa ya? Maksudnya dalam mengamalkan agama, dalam ikut sahabat, kita ini perlu ikut orang-orang yang telah dijamin Nabi jadi panutannya umat. Di antaranya yang telah disebutkan tadi. La ilaha illallah. Maka Al-Imam Syafi'i dipanggil oleh Imam Malik. Kamu pilih kuda-kudaku ini, mana yang terbaik? Ambil hadiah untuk kamu. Maka Al-Imam Syafi'i diberi hadiah kuda-kuda termahalnya Imam Malik untuk dibawa pulang karena sudah selesai pesantren di tempatnya Imam Malik. Beliau pulang, berangkat ke Mekah untuk pulang. Ibunya Al-Imam Syafi'i dengar, loh, anak saya sudah selesai mondok, selesai ngaji, pulang kaya raya, bawa kuda-kuda termahal hadiah dari gurunya. Maka beliau kirim orang untuk menemui Imam Syafi'i. Namanya Muhammad bin Idris, bilang pada anak saya nggak mau ketemu dia di Mekah sebelum keadaan dia seperti keadaan berangkat dia, nggak punya apa-apa. Saya ngirim dia ini untuk ngaji, bukan untuk pulang bawa harta begitu. Ibunya luar biasa. Ngajari pada kita yang termahal itu bukan harta, yang termahal itu adalah agama. Maka Imam Syafi'i bilang, waduh saya berangkat nggak bawa apa-apa, buku aja nggak punya, berarti saya harus pulang nemu ibu juga begitu itu, bawa ilmu tok, yang lain itu nggak penting. Akhirnya semua kudanya nggak tahu dijual apa diberikan orang, jelas semuanya habis, baru ibunya mau menemui beliau. Sekarang baru saya mau menemui kamu, suruh ngaji kok pulang bawa duit. Coba kalau kita gimana? Wah bener, ini nusratullah ya begitu itu. Ngaji pulang bawa duit, ini cocok ini.
Nanti pulang untuk ini bareng-bareng ayah IPB umroh Ini pemikirannya ibunya Imam Syafi'i beda. Coba kalau ibunya Imam Syafi'i gak ngajari begitu itu, nanti alumni pesantren pikirannya duit aja. La ilaha illallah. Imam Syafi'i yang begitu pandai ini akhirnya dipilih oleh Allah untuk jadi panutan, mungkin termasuk pengikutnya terbanyak dalam ikut yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Allah, Brunei Darussalam, mana lagi Kamboja, Vietnam, Thailand, Masya Allah, kebanyakan Mesir, mungkin sebagian besar Rusia, Suria, kemudian sebagian Rusia yang daerah-daerah Sisan banyak yang mazhab Syafi'i, sebagian India daerah Karela dan terus Maldives, Maldives, Masya Allah. Jadi panutannya orang-orang dalam beragama Islam yang benar. Jadi antara nasihat beliau para hadirin, dalam Al-Quran ada satu surat. Yang satu surat ini kalau orang mau merenungkannya cukup jadi nasihat dia untuk mengamalkan Islam dengan sempurna, yaitu surat Al-Asr. Andaikan Al-Quran hanya surat ini saja sudah cukup untuk jadi gambaran pentingnya orang itu mengamalkan agama dan usaha untuk usaha agama. Wal asr, demi masa dirasakan kita ini diperintahkan oleh Allah untuk merenungi, untuk memikirkan makhluknya Allah yang namanya masa, waktu. Waktu adalah makhluknya Allah. Siapa saja oleh Allah dimasukkan dalam waktu, akhirnya mesti akan digiring waktu untuk menuju ajalnya. Dulu ada kerajaan Persia, Romawi. Dulu ada orang-orang soleh, para nabi, para rasul. Dulu ada orang-orang toleh, Fir'aun dan teman-temannya. Masuk di dalam waktu, semuanya sekarang sudah hilang. Sekarang yang ada siapa? Kita dan orang-orang di dunia ini, kita pun akan hilang dengan digiring waktu. Kita ini di dunia giliran, digilir oleh waktu. Muncul, mati, muncul, mati, muncul, mati, muncul, mati. Bergiliran. Tidak pernah ada ceritanya dunia ini bisa dimiliki oleh siapa saja. Hanya giliran aja. Maka orang kok tergiur dengan dunia, ini benar-benar nggak mikirnya sempurna. Dunianya giliran, maka bagaimana kita dalam giliran kita bisa menggunakan dunia ini untuk bekal akhirat kita yang selama-lamanya. Insyaallah semuanya ini atau hadirin. Wal asr. Kalau sudah ingat wal asr, subhanallah, saya dulu TK, sekarang begitu bercermin, kakek sudah ompong, giginya palsu. Kakek sudah tua, giginya 2 pun nggak punya, tinggal mati saja. Wal asr. Masya Allah, demi masa. Dulu bayi, sekarang tua engkek. Sebentar lagi jenazah. Ini harus kita yakini. Kalau nggak begitu itu kita nggak jujur dengan diri kita, para hadirin. Kita ini adalah calon-calon jenazah pasti. Ada yang masih mau nyalep, nyapres, itu adalah sebentar aja kan sampai ke akhirat. Kita ini calon pasti menuju akhirat. Di dunia ini hanya giliran. Maka apapun keadaannya, ingat waktu di dunia hanya sebentar. Bagaimana kita gunakan semaksimal mungkin untuk kebaikan, untuk bekal akhirat. Dunia mazra'atul akhirat. Dunia ini adalah kebunnya akhirat, lahannya akhirat. Soalnya kita semuanya niat orang hati. Innal insana lafi khusr. Semua manusia ini adalah dalam kerugian. Dirasakan. Semuanya itu aslinya dalam kerugian, kecuali yang bisa mengikuti prosedur yang mengeluarkan dia dari kerugian. Kalau tidak, semuanya rugi. Si kaya rugi, si miskin rugi, si pejabat rugi, si rakyat rugi.
Si yang sakit-sakitan rugi, yang sehat terus juga rugi. Yang tidak rugi adalah orang yang dikecualikan dari kerugian karena dia punya 4 amal. Illal ladzina amanu. Pertama, kecuali orang-orang yang beriman. Ini syarat pertama orang keluar dari kerugian adalah dia harus beriman. Semua orang yang tidak beriman dengan iman yang benar, semuanya adalah rugi. Kalau sampai mati tanpa iman, dia akan mati jadi calon pasti penduduk neraka, kekal abadi selama-lamanya. Orang itu kalau nggak punya iman, sebaik apapun amalan dia, tetap nggak cukup memasukkan dia ke surga. Karena dia kerjakan itu semuanya bukan karena beriman. Bagaimana dia mau minta hadiah dari Allah, anugerah dari Allah, dia dengan Allah aja nggak beriman. Nggak ada kaitannya. Lu kamu kan ngerjakan itu semua, bakti sosial, apa semua bukan karena iman. Ya karena dorongan yang selain iman. Kok tiba-tiba minta surga dari Allah gimana? Nggak nyembung, nggak zibu nih. La ilaha illallah illal ladzina amanu. Maka kita luruskan iman kita dengan selalu membawa rukun iman yang 6 dalam 24 jam kehidupan kita. Orang itu 1 menit aja nggak beriman, bahkan kurang dari itu, kemudian mati, kekal abadi di neraka. Iman kepada Allah, iman kepada utusan Allah, iman kepada Al-Quran, iman kepada para malaikat, iman pada hari akhir alias akhirat, iman kepada takdir. Rukun iman itu 6 para hadirin, tapi hitungannya bukan seperti hitungan matematika yang kita pelajari di sekolah-sekolah. Kurang 1, 0. Di 6 ini harus kita bawa kemanapun, sampai ke WC pun kita bawa. Rumah kita bawa, waktu sakit kita bawa, ini harus kita bawa terus. Orang sebaik apapun nggak beriman dengan Allah, ya sudah, nggak sah imannya. Sudah iman kepada Allah, nggak iman dengan Rasulullah, nggak sah imannya. Iman kepada Allah dan Rasulnya, nggak iman dengan Al-Quran, nggak sah imannya. Sudah iman dengan itu, nggak iman dengan malaikat, nggak sah imannya. Sudah itu, sudah 4, nggak iman dengan adanya negeri akhirat, nggak sah imannya. Begitu juga sudah 5 dia imani, tetapi dia tidak iman adanya takdir, maka 0. Insyaallah kita semuanya niat para hadirin. Kalau orang itu imannya benar, mesti akan menimbulkan sikap. Maka selepas iman, Allah berfirman, wa amilus sholihat, iman dan amal soleh. Tidak ada di dunia ini orang yang paling sempurna imannya melebihi para nabi. Mereka lah orang yang paling sempurna amalnya melebihi para nabi. Karena mereka adalah orang yang sempurna imannya, maka sempurna amalnya. Ya, orang itu kalau sempurna imannya, mesti akan sempurna amalnya. Selepas para nabi tidak ada yang lebih hebat imannya melebihi para sahabat, maka tidak ada yang lebih hebat amalnya melebihi para sahabat. Bagi sahabat-sahabat yang sempat beramal. Karena ada sebagian sahabat umurnya pendek, begitu syahadat langsung wafat. Maka syahadat dia cukup untuk memasukkan dia ke surga, cukup untuk menjadikan dia menjadi salah satu sahabatnya Nabi. Jadi yang pokok pertama kali adalah iman. Maka para nabi, para rasul, dakwah mereka pertama kali adalah dakwah iman. Maka sifatnya para sahabat 6 sifat, pertama kali adalah iman. Maka rukun Islam ada 5, pertama kali adalah iman. Iman, itulah yang terbaik. Iman itu letaknya dalam hati. Kalau hatinya benar, nanti akhirnya anggota tubuhnya jadi benar. Pemahaman yang benar dalam hati akan menyebabkan memerintahkan anggota tubuh untuk kebenaran. Hati rusak, amalan mesti akan rusak. La ilaha illallah illalladzina amanu wa amilus sholihat. Amal itu memang bukan iman para hadirin, tapi amal itu adalah buahnya iman. Iman dan amal itu letaknya di badan kita. Iman letaknya di hati, amal letaknya di 3 tempat kata para ulama.
Ada amalan hati, ada amalan lidah, dan ada amalan anggota tubuh. Maka antara iman dan amal itu sama-sama letaknya di badan kita ini. Maka tentu saja iman itu mempengaruhi amal, amal pun juga mempengaruhi iman. Itulah kata para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bi ziyadatil a'mal wa yanqusu bi ma'asillah. Iman itu naik turun, bisa tambah bisa berkurang. Kalau amalannya kebaikan bertambah, maka iman itu menguat. Kalau maksiatnya dikerjakan, iman itu akan berkurang. Kalau orang itu bermaksiat dan naudzubillah, akhirnya hatinya gelap, akhirnya iman tidak betah, naudzubillah, bisa minggat, akhirnya jadi orang yang tidak beriman. Padahal sebetulnya amal itu bukanlah iman. Amal ya amal. Amal ya amal. Iman itu ya rukun iman 6, itulah yang pokok, itu iman. Tetapi karena semuanya itu di badan kita, para hadirin, maka saling pengaruh mempengaruhi. Maka ada orang itu solehnya, diceritakan dalam Surga Damak 2005 di sini. Dia mampir ke tempatnya orang, niatnya itu mau khususi begitu, ngajak kebaikan. Di situ dia disuguhi makanan, dan orang itu makanannya nggak baik, yang nyuguhi itu. Dia makan satu suap aja, kata dia hatinya selama 6 bulan itu jadi kacau. Pengen maksiat begini, pengen maksiat begitu, pengen melanggar ini, melanggar itu. Satu suap dari makanan yang tidak benar ganggu hati dia. Insya Allah. Dan hati itu tempatnya iman. La ilaha illallah. Ada sahabat dikirim oleh Nabi, satu rombongan kurang lebih jumlahnya 83 orang. Di sana ada menantunya Nabi, Sayyidina Utsman. Di sana ada saudaranya Sayyidina Ali, Ja'far ibn Abi Thalib, dikirim ke Ethiopia. Yang beri hidayah Nabi sendiri, ini yang beri hidayah untuk menyelamatkan imannya, nyelamatnya amalnya. Karena di Mekah diintimidasi terus, diganggu-ganggu terus. Pergi ke sana, rombongan jaga amalan di sana, karena negeri Ethiopia waktu itu siap untuk melindungi mereka. Salah satu rombongan namanya Ubaidullah ibn Jahash ngeluyur, keliru dalam bergaul, akhirnya amalnya keliru. Tiba-tiba dia ini pulang nyatakan pada istrinya, saya tak terus di sini aja, saya keluar dari Islam. Sampai mati dalam keadaan murtad. Jadi amal itu kalau nggak dijaga merusak iman. Nah, berarti yang nggak rugi itu adalah orang yang iman diteruskan dengan amal. Iman dan amal, yang penting hatinya. Hati itu yang terpenting, tapi jangan sampai bilang amal nggak penting. Memang yang terpenting nomor 1 adalah hati, itu tempatnya iman. Tapi amal itu juga nyambung dengan badan kita, yang di badan kita ada hatinya. Kalau amalannya gak dijaga, sudah, nanti akhirnya imannya terganggu, bahkan imannya bisa copot. Maka begitunya pentingnya iman, pentingnya amal. Maka Allah sempurnakan firman-Nya, wa tawasau bil haq. Dan orang-orang yang tidak rugi itu adalah orang yang punya kerja namanya tawasau bil haq. Saling pesan antar mereka, saling berdakwah antara mereka, urusan al-haq. Al-haq ini menurut sebagian ulama, termasuk saya saat pernah bayan, al-haq ini maksudnya adalah urusan iman. Jadi mereka ada usaha namanya usaha iman, usaha meningkatkan iman, usaha mudzakarah iman, usaha ngulang-ngulang untuk mempraktekkan imannya itu bagaimana. Tawasau bil haq. Kemudian yang keempat, tawasau bis sabr, bukan sekedar usaha iman, tapi mereka sempurnakan dengan usaha amal. Sabar ini adalah salah satu namanya amal, sabar. Maka orang yang keluar dari kerugian hidupnya harus
ngumpulkan 4 perkara, iman dan amal, dan usaha iman, usaha amal. Maka Syekh Ilyas rahimahullah beliau mengatakan, andaikan jamaah saya ini ada namanya, maka namanya adalah namanya gerakan untuk menjaga, usaha menjaga iman dan amal. Nama jamaah tabligh itu nama baru, nama dakwah baru. Kata Pak Syekh Ilyas, usaha iman, usaha amal, usaha perbaikan iman, perbaikan amal. Insya Allah kita semuanya niat para hadirin. Maka kita usaha makomi, usaha intikoli, taklim rumah, kemudian DTI dan seterusnya itu tujuannya itu biar keluar dari kerugian dengan mengajak diri kita dan umat, keluarga kita dan umat untuk semuanya ikut andil dalam kerja dalam iman dan amal dan usaha iman, usaha amal. Itulah bekal akhirat biar orang tuh nggak rugi dunia, nggak rugi akhirat. Maka untuk itu semua, siapa yang siap untuk meluangkan waktu untuk usaha iman dan amal, usaha merawat imannya, merawat amalnya, dan ngajak umat untuk itu, maka silahkan berhadir, insyaallah. Insyaallah semuanya ini, insyaallah. Monggo, Masya Allah, 4 bulan, 40 hari, berapa hari saja. Ya, yang mau negeri Jawa, mau ke Jepun, nah, Insya Allah. Insya Allah semuanya, Insya Allah. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum.